Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Jebakan Cina untuk menguasai negara-negara lemah. Cina menggunakan strateginya untuk menjadi negara superpower. Negara Cina dikenal sebagai negara pemberi hutang kepada negara berkembang. Cina menjadi sorotan negara-negara yang tidak mendapat asupan utang darinya. Diketahui, Cina memberi pinjaman hingga membuat negara tersebut dengan skema yang sangat mustahil untuk dilunasi. Hal itu memang dilakukan oleh Cina agar bisa mengklaim aset suatu negara yang meminjam utang kepada Tiongkok. Satu di antara cerita nyata datang dari negeri jiran, Mahathir bin Mohamad, yang mundur sebagai Perdana Menteri Malaysia pada Februari tahun lalu. Mahathir memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang kepada Cina. Bagi Mahathir, hutang dari Cina adalah jebakan. Saat Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, dia menyampaikan jika tidak bisa melunasinya, maka negara penghutang akan berada di bawah kendali dari Cina. Waktu itu, Malaysia di bawah kendali Cina karena pemerintah Najib Razak mengambil pinjaman kepada negeri tirai bambu, namun tak bisa dilunasi dan malah dikorupsi. Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang untuk menyelamatkan Malaysia, sehingga harus gali lubang tutup lubang hutang dari Jepang itu untuk melunasi hutang Malaysia kepada Cina. Mahathir melontarkan peringatan ini karena Filipina disebut sedang mendapatkan gelontoran dana dari investor asal Cina. Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati mengenai potensi jebakan yang bisa menimpa mereka jika tak bisa melunasi pinjaman layaknya Malaysia. Cina sedang menjajah negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah uang yang tidak akan sanggup mereka bayar. Tahun 2018, bahkan negara ini sudah dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga. Negara-negara berkembang, mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maladewa hingga Fiji, semua berhutang besar kepada Cina. Bukan sekedar perkiraan, nyatanya memang sudah ada negara yang menunggak hutang. Negeri ini juga dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan Cina untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut. Negara-negara di seluruh dunia berhutang banyak kepada Presiden Cina Xi Jinping. Ada yang menyebutnya diplomasi jebakan hutang atau kolonialisme hutang. Mereka menawarkan pinjaman bagi negara-negara yang tidak mampu membayar dan kemudian menuntut konsensi ketika mereka gagal. Salah satu yang harus menanggung konsensi ini adalah Sri Lanka. Tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Cina dengan sewa 99 tahun. Sementara itu, di Djibouti, tempat markas utama militer Amerika Serikat di Afrika, juga tampaknya akan menyerahkan kendali atas pelabuhan kepada perusahaan Beijing. Maret 2018 lalu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, mengatakan bahwa Beijing melakukan praktik peminjaman predator dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit hutang, untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka. Diplomasi jebakan hutang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik. Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan, dan hal itu dikhawatirkan akan digunakan sebagai pangkalan militer. Bahkan pada April 2018 lalu, Cina mendekati Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan, untuk mendirikan pangkalan militer. The Times juga melaporkan bahwa secara efektif, Cina akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia. Di antara proyek-proyek yang didanai hutang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk. Lembaga think tank Law Institute Sydney yang telah memantau secara dekat kegiatan-kegiatan Cina di Pasifik memperkirakan Beijing telah menggelontorkan hampir 1,4 miliar pound sterling atau setara dengan 27 triliun rupiah
ke negara-negara Pasifik sejak 2006? Berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.